Tapi itu ya, dulu jadi dua kasus ini. Dulu saya benci Islam, jadi cinta. Dulu saya benci bahasa Arab, sekarang saya cinta bahasa Arab. Lian fi hadzal bilad natahadats lugha arabiyyah kull yaum. Sebagai teroris yang kami hancurin masjidnya, bakar Al-Quran. Itu masjid bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Makanya 2 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ketemu kawan saya sekarang. Beliau seorang prajurit lah, TNI. Dia bilang ini, dia bilang sama teman-temannya, kau tahu nggak katanya? Ini kawan Orlando ini, dulu yang bakar-bakar masjid, lempar masjid, bakar Al-Quran, sekarang jadi ustadz dia katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar sahabat channel Ngaji Cerdas? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando. Bukan Ronaldo ya, Orlando. Nama baptis saya dulu Arnaldo Pinto. Itu nama yang dikasih sama orang tua ketika lahir ya, dibaptis. Keluarga saya itu bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Dan izin Allah Subhanahu wa taala perjalanan menuju Islamnya lika-liku begitulah bang. Banyak cobaan di luar dugaan, yang tadinya saya memang tidak ada pikiran ya bakalan masuk Islam, itu nggak ada. Karena kalau lihat ke belakang, saya dulu termasuk yang agak ya kacau lah ya. Sampai sekarang itu saya diganggu sama teman-teman. Jadi sekitar 3 tahun sebelum saya masuk Islam, dan saya nggak kepikiran bakalan masuk Islam. Jadi ada kejadian waktu itu di Timur ya, masjidnya dihancurin. Nah saya kebetulan ada di situ. Jadi pagi hari itu masjid dilempar sama 5 pemuda. Nah mungkin orang ke-6 itu saya bang. Saya ikut lempar. Karena waktu itu memang yang kita tahu bukan Islam sih. Saya dulu mikirnya bukan Islam, cuma ya agama yang agama Arab lah, yang nggak makan daging babi. Nah itu yang saya paham. Jadi yang Islam nggak begitu kental. Terus ustadznya itu namanya Ustadz Jainuddin, itu sering dituduh ya teroris ya kan, orang jahat. Jadi itu yang sering saya dengar. Akhirnya kita tuh benci aja, benci sama Islam. Kemudian ya suatu hari itu pagi-pagi sekitar jam 6 lempar masjid. Ya ada 5 pemuda sekitar itu. Nah saya pun datang ikut lempar. Itu hari Minggu. Saya masih ingat itu. Saya lempar pertama kena kacanya itu hancur. Terus lempar kedua kena kubahnya. Itu masih ingat banget. Jadi ya itu perjalanan. Padahal setiap hari itu saya main dekat masjid. Tapi waktu itu karena kejadian ini akhirnya saya pun ikut. Ya ada rasa-rasa kayak benci cuma tidak ada alasan jelas gitu loh, hanya ikut-ikutan. Ya ikut-ikut benci lah, orang kayak bilang ini teroris, ya ikut aja benci. Padahal nggak tahu asal usulnya, kenapa dia teroris, gimana ceritanya. Jadi termakan isu gitu. Jadi kalau lihat latar belakang kayak tadi lempar masjid. Dan yang parahnya juga bang, dulu kan saya Kristen tuh. Iya. Ini anaknya Ustadz Jainuddin ini sholat Isya itu. Mohon maaf ya, kami dulu di Timor Leste atau orang Timur ya, waktu itu memang tiap hari kami mandi, pasang duit. Iya. Ya. Nah, uang yang kami maunya permainan kami itu selalu pasang duit, entah apa aja itu semuanya. Jadi kami main judi. Pas setelah sholat Isya, anaknya Ustadz Jainuddin itu datang ke rumah ngajak. Padahal dia orang Islam ini. Iya. Orlando, ayo kita main katanya.
ya biasalah main judi, maksudnya main kartu. Di mana? Ayo sana. Nah biasanya kami di Gubuk nih. Iya. Tapi waktu itu saya diajak ke masjid. Iya. Ya saya kan orang Katolik, saya orang Kristen, saya nggak tahu. Dibawalah kan ke masjid, tidak merasa berdosa apapun, karena mereka pun nggak ada jelasin apa-apa. Mungkin itulah kalau menjadi orang Islam harus berilmu ya, karena Iya. nggak tahu ilmunya begitu. Saya diajak ke masjid, mereka nggak merasa berdosa, saya pun nggak ada pikiran apa-apa dimasukin. Hanya bertiga itu main judi di tempat imam itu. Itu kan masjidnya besar, iya. Itu astagfirullahaladzim. Setelah saya masuk Islam, saya belajar, Mak. Itu dosanya itu entah gimana itu dosanya. Baru saya mikir, ya inilah orang Islam kalau nggak tahu ilmunya begini. Jadi Iya. kami main judi di tempat imam. Pas main-main judi, ya namanya orang main judi kan nggak diam gitu loh, pasti berisik. Iya. Ya kan? Datang polisi nangkap kami tuh. Polisinya orang Islam. Kami ditangkap. Jadi itu diantaranya Bang. Jadi saya lempar masjid, pernah judi di dalam masjid. Nah yang lebih parah itu pas kejadian yang tadi itu Bang, yang lempar masjid itu semua Al-Quran kami bakar. Nah itu saya merasa mungkin itu dosa saya paling besar ya. Iya. Karena waktu itu ya apapun seharusnya nggak boleh ya. Cuma ya waktu itu kami berbuat sedemikian. Orang Islam diusir semua, ya kan. Ustadz Jainuddin sama keluarganya udah diamankan sama pihak aparat, dipindahin ke kota. Perjalanan dari kampung kami ke kota itu sekitar 3 jam. Jadi waktu itu karena pas hari Minggu jadi rame banget. Jadi maksudnya kalau lihat dari latar belakang ini kayaknya ya nggak mungkin masuk Islam gitu loh. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Akhirnya ya perjalanan waktu, kejadian-kejadian itu, jadi nggak ada gambaran Islam itu apa, gimana. Cuma tahunya ya ustadznya jahat, orang teroris, begitu-begitu. Tapi 2-3 tahun kemudian terjadi tragedi tahun 99 itu yang dimana Timor Leste memisahkan diri dari Timur memisahkan diri dari Indonesia kan. Iya. Nah waktu itu saya sedang liburan ke kota ya. Yang saya kunjungi itu Ustadz Jainuddin itu. Iya. Agak aneh ya. Saya kunjung ke rumahnya, pas pula kejadian itu saya nggak bisa balik lagi ke kampung karena keadaan udah rame kan, banyak orang, udah suara senjata, udah tiap hari pagi, siang, sore kan rumah-rumah dibakar, terus mobil, banyak juga yang terbunuh. Nah waktu itu bingung. Nah itu singkat cerita saya datang ke Indonesia. Iya. Saya datang ke Indonesia menjadi, iya maunya waktu itu posisinya Timor Leste, Timur udah resmi menang. Iya. Jadi dia tinggal nunggu waktu untuk meresmikan kemerdekaannya. Dan waktu itulah saya datang ke Indonesia ya. Jadi ikut di yang di pengungsi itu, pengungsi X. Iya, enggak, pengungsi X Timur. Jadi waktu itu saya jadi pengungsi. Nah, ketika di Indonesia itu saya tinggal sama Ustadz Jainuddin itu. Iya. Ini sesuatu yang agak-agak gimana kalau saya pikirin. Ini orang dulu saya benci ya kan. Kemudian saya datang ke pengungsi karena kejadian waktu udah ramai di kota itu, saya nggak bisa pulang lagi kampung. Akhirnya saya datang lah kan, ikut orang-orang itu datang ke NTT, naik pesawat Hercules. Sampai sana akhirnya udah tinggal sama Ustadz Jainuddin sekeluarga, dan itulah saya menjadi anak angkatnya. Gitu Bang. Iya. Jadi menjadi anak angkatnya, akhirnya udah tinggal bersama beliau. Itu sudah Islam itu Bang? Belum, saya masih Kristen. Oh belum ya? Belum, saya masih Kristen. Jadi tinggal sama mereka. Saya nggak dijahatin karena dulu lempar masjid, bakar Al-Quran atau apa. Inilah hebatnya Ustadz Jainuddin ini. Saya lihat kok orang ini baik gitu. Padahal semestinya ya dengan latar belakang saya gitu, dia
bisa aja nggak nerima saya gitu kan. Iya. Tapi ya itu saya dibaikin, saya tinggal sama beliau sama istri anak-anaknya itu. Jadi waktu itu ya dengan keadaan apa namanya nggak diduga lah saya datang ke Indonesia, ke NTT itu. Ini udah tinggal bersama beliau itu sekitar 2 tahun lah, ya 2-3 tahun. Saya lihat Islam yang tadinya kalau kita lihat seperti kalau kita tahu durian itu kan tajam ya, kayak serem gitu. Cuma dalamnya itu rupanya enak. Nah, begitulah Islam. Kalau lihat hanya casingnya dengar dari orang teroris ini jahat, begini-begini. Tapi setelah saya lihat tinggal sama Ustaz Jainuddin, yang itu bang 2 tahun saya tinggal sama dia nggak ada disuruh masuk Islam. Iya. Nggak ada. Ya. Jadi saya nggak ada disuruh masuk Islam. Jadi dibebaskan ya? Bebas. Nah itulah di dalam Al-Quran kan jelas ya, namanya nggak boleh tuh, tidak ada paksaan dalam Islam ya kan. Jadi akhirnya saya bersama mereka tiap hari saya lihat orang-orang itu sholat. Baru saya tahu ini, oh sholatnya kayak begitu di dalam rumah kan. Iya. Jadi Pak Jainuddin imam, anaknya makmum, terus ada istrinya. Nah saya paling belakang, saya duduk berdoa pakai agama saya. Iya. Jadi setiap hari saya lihat itu. Cuma hal yang menarik itu bang, ketika saya lihat mereka mau sholat, itu mereka berwudu kan, berwudu. Iya. Itu kayak apa ya? Saya lihat kayak orang paling bersih lah. Soalnya sehari kan 5 kali tuh. Iya. Sholat ya kan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Jadi setiap hari itu mereka harus berwudu, pakai sarung, pakai baju apa namanya, baju koko. Iya. Jadi saya lihat ada keindahan ya dari kebersihan, masya Allah gitu. Terus mohon maaf, saya kan dulu di Timur Timur itu orang kampung. Kalau bilang untuk kebersihan mungkin jauh lah. Iya. Enggak seperti orang Islam. Setiap buang air kecil, air besar kan pakai air bersih. Kalau namanya di kampung kan itulah pakai kayu. Tidak bersih lah, intinya tidak bersih. Jadi saya lihat ini apa keindahan yang luar biasa yang saya lihat. Iya. Kayaknya saya tapi belum ada keinginan masuk Islam, nggak ada. Cuma saya lihat ada keindahan, kenyamanan aja. Kemudian Ustaz Jainuddin dulu dianggap sebagai teroris yang kami hancurin masjidnya, bakar Al-Quran. Itu masjid bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Makanya 2 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ketemu kawan saya sekarang. Beliau seorang apa namanya prajurit lah, TNI. Dia bilang sama teman-temannya, kau tahu nggak katanya, ini kawan Orlando ini, dulu yang bakar-bakar masjid, lempar masjid, bakar Al-Quran, sekarang jadi ustadz dia katanya. Ya itu kan dulu memang ceritanya atau begitu, cuma apa lagi saya mau bilang kan, cuma kan ya perjalanan waktu dan yang lain kan saya nggak cerita ke beliau, jadi beliau nggak tahu. Cuma itulah hidayah Islam. Jadi saya lihat keindahan dari wudunya ya kan. Terus setiap hari itu kayak apa di rumah itu kan ibu kan pakai jilbab. Iya. Itu ya awalnya kan agak aneh gitu ya. Oh, kayak gini, ini orang Islam gitu ya. Jadi rupanya orang kalau pakai jilbab itu dalam Islam itu kan cewek itu kan wajib jilbab. Iya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan jilbab ya setiap hari dia berdosa. Itu kan urusan dia sama Allah ya kan. Enggak ada urusan sama manusia. Dan saya baru tahu kalau memang apa namanya jilbab ya menutup aurat dan dia membuka aurat kayak rambutnya hanya boleh lihat itu ya suami dia. Iya. Jadi Islam itu kok indah gitu. Ingat-ingat kalau saya lihat di Kristen ya Bunda Maria kan pakai juga nutup kepala. Iya. Jadi mulai ada perbandingan, tapi itu di pikiran saya aja, saya nggak cerita-cerita. Iya. Ya kan? Kemudian setiap sore saya lihat anak-anak Islam itu ngaji. Padahal di pengungsi itu banyak orang Kristen, mayoritas memang Kristen. Tapi karena keluarga yang saya tinggal ini orang Islam, yang saya lihat begitu. Jadi setiap sore saya lihat anak-anak Islam itu ngaji. Mereka masih kecil aja udah belajar Iqra ya kan.
udah hafal surat-surat, kalau kita bilang kitab sucinya. Nah, saya dulu sebagai seorang Katolik atau agama saya dulu nggak ada saya mempelajari agama saya seperti orang Islam mempelajari dari kecil udah diajarin semua, ya kan? Sampai kitab suci mereka aja mereka sampai apa Abatasa, huruf hijaiyah, sampai bisa baca Al-Quran, kemudian hafal itu luar biasa. Iya. Cuma yang lebih menarik ini anak-anak ini kalau ngaji kan pakai apa ya, sarung, kope ya kan, indah aja lihatnya itu, bagus ya kan, Iya. gurunya. Kemudian kalau sore hari saya lihat di TV itu kayak sholawatan itu. Kalau dulu masih terkenalnya Mbak Sulis ya, Iya. yang ya kayak begitu-begitu nyanyi-nyanyi. Saya lihat Iya. orang Islam kok apa namanya pakainya bagus ya kan, anak-anak laki-lakinya duduk. Jadi ada keindahan yang lihat kayak menarik aja. Akhirnya berjalannya waktu, udah setahun berlalu lah, nggak ada saya masuk Islam, ya kan. Terus suatu ketika, ya kan, saya lihat orang Islam ke masjid. Nah, ketika mereka masuk masjid, ya biasa kan mereka antri berwudu, ya kan, berwudu. Kemudian masuk masjid, sendalnya itu alas kakinya dibuka. Saya tuh mikir keras ya. Saya dulu apa masuk rumah ibadah saya itu kan pakai sendal, sepatu ya. Kalau di Islam enggak, wajib dibuka itu. Baru saya dapat dari apa namanya cerita bahwa dari anaknya Ustaz Jainuddin bahwa masuk rumah ibadah ya nggak boleh katanya, nggak boleh pakai alas kaki karena kotor, mungkin di jalan kita injak kotoran entah kotoran hewan atau apa lainnya. Nanti rumah ibadah jadi kotor. Jadi ini rumah Tuhan, rumah Allah harus dijaga. Saya mikir, kalau berarti dulu saya masih agama saya dulu, mungkin saya injak-injak itu saya masuk ke rumah ibadah saya pakai. Saya mengotori lah ceritanya. Nah ini aja udah nilai yang perbandingan yang udah luar biasa gitu. Terus saya mikir-mikir, jangankan rumah Tuhan ya, masjid. Oh rumah kita aja kalau habis dipel nggak berani kita masukin pakai sendal sepatu. Kenapa dulu saya masukin? Jadi saya mikir begitu. Kemudian orang Islam itu dalam masjid duduknya rapi, ya kan? Laki-laki di depan, yang wanita di belakang, ada penghalangnya. Jadi ada keindahan-keindahan itu yang setiap hari saya lihat, mungkin dari situ ya mulai tumbuh suka itu loh. Nah, yang lebih menyentuh lagi, suatu ketika Ustaz Jainuddin itu dapat bantuan sekitar 6 karung pakaian. Mungkin dari jamaah yang di Jakarta ya. Jadi ketika pakaian itu sampai di rumah, nah beliau suruh kita ambil, tapi satu orang satu. Jadi saya, anaknya Pak Jainuddin ya, sama istri kita itu hanya ngambil satu buah gitu. Jadi kalau ambil baju ya baju aja, atau baju sama celana lah. Artinya nggak banyak itu, satu atau dua, satu orang dapat 2 baju sama celana atau hanya baju aja. Setelah saya masuk Islam, baru saya mikir, mohon maaf ya, kadang kalau sebagai penanggung jawab seperti itu, kalau nggak kuat iman, biasanya keluarga kan dibagi banyak-banyak dulu kan, ambil gitu. Ambilin, cari yang bagus-bagus. Ini kita enggak, dikasih satu baju, satu celana, udah semua, saya sama anak-anaknya begitu, sama istrinya. Kemudian sisanya 6 karung itu dibagi semua. Dan dibagi itu bukan hanya ke orang Islam, dibagi itu ke orang-orang ya Protestan, Katolik, semua dibagi. Itulah dakwah yang dilakukan oleh Pak Jainuddin. Dan menurut saya itu luar biasa ya. Dengan keadaan kita kalau di timur sana kan daerah minoritas, beliau dengan dakwanya itu peduli dengan semuanya. Ketika kayak orang Islam masjid dapat bantuan, beliau itu bagi bukan hanya kepada kayak hari raya Idul Adha. Itu dagingnya itu dibagi-bagi ke semua agama. Akhirnya itulah yang buat saya apa namanya? Ya udah lama-lama tumbuh lah kan. Akhirnya pada akhir tahun 2000 malam itu saya dipanggil Orlando sini. Jadi Orlando, karena kamu kan anak angkat Bapak, karena kejadian tahun 99 ini sekarang kita udah pindah ke NTT.
kita Indonesia. Kalau kamu tinggal di Timor Leste ya kamu Timor Leste, tapi sekarang kamu udah di sini, kamu menjadi anak angkat saya, ya saya tanggung jawab. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.